izinkan kami memberikan berbagi pengalaman tentang bagaimana handling sampel WGS yang dikirimkan ke lab kami, termasuk SOP-nya. Yang kurang lebihnya tadi diminta oleh panitia AS adalah SOP dan tata laksana sampel varian Omicron yang diberikan kepada lab kami. Izinkan yang pertama mungkin akan kami sampaikan bahwa jejaring laboratorium genome SARS-CoV-2 di Indonesia itu di mana saja. Yang kedua adalah SOP itu sendiri. Yang ketiga mungkin sekilas izin saya sampaikan update Omicron di Yogyakarta. Ya, jejaring laboratorium surveillance genome virus SARS-CoV-2 ditetapkan oleh Bapak Menkes pada tanggal 21 Juli 2021 tahun lalu. Salah satunya adalah ada 15 jejaring, yang salah satunya adalah Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Kemudian awal bulan ini, yaitu tepatnya tanggal 4 Februari 2022, kemudian ada beberapa perubahan laboratorium, ada penambahan khususnya di daerah DIY, sehingga ada surat edaran dari Dirjen P2P, Pengendalian Penyakit. Yaitu di Yogyakarta itu istimewa sekali ya, sesuai dengan namanya daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata lab yang memeriksa sekarang menjadi 3, ditambah yaitu LPPT UGM pada sejak November 2021, Nexik 550. Kemudian yang kedua BPTK LPP, ini juga MySick sejak awal tahun akhir tahun ini sudah beroperasional juga, dan tentunya FKKMK UGM yang bekerja sama dengan Balai Besar Veteriner Wates. Ini tentunya yang LPPT UGM juga dari tim FKKMK UGM. Nah, perbedaannya adalah karena ada 3 di DIY, sehingga kami diminta membantu untuk daerah provinsi lain. LPPT dan FKKMK BPVET membantu Provinsi Jawa Tengah, sedangkan BPTK LPP membantu WGS Jawa Timur. Kira-kira pembagiannya adalah seperti itu. Kemudian bagaimana dengan SOP sampel WGS yang kami terima secara umum adalah sesuai dengan SE Dirjen P2P Februari 2022, pemeriksaan WGS tidak bisa lagi setiap sampel yang dikirimkan diperiksa, tetapi ada rumusnya yang telah ditetapkan oleh ahli epidemiologi di Kementerian Kesehatan. Kira-kira adalah seperti ini rumusnya. Target WGS itu ditentukan per bulan per provinsi. Jadi dihitung berdasarkan total kasus provinsi dikalikan 600 dibagi total kasus nasional. Jika hasil penghitungan itu kurang dari 5, maka target WGS dibuat menjadi 4. Ini jadi sekarang seperti itu. Sedangkan kemudian yang kedua adalah di dalam tiap provinsi dibagi 2 untuk kasus di komunitas dan kasus di rumah sakit rujukan. Sedangkan pintu masuk negara tentunya sudah ada sendiri, KKP yang akan memeriksanya sudah ditentukan, ada 3 lab khusus untuk PPLN. Sedangkan ini target yang ditentukan untuk tiap-tiap provinsi. Kemudian apa yang disebut rumah sakit rujukan adalah berdasarkan lampiran 3. Nanti akan kami sampaikan mana saja rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan dengan SE Dirjen P2P Februari 2022. Jadi nanti kita bisa mendiskusikan lebih lanjut. Di sini dikatakan bahwa spesimen dari rumah sakit rujukan sedang, gejala sedang, berat, dan kritis meninggal dunia. Tetapi kemudian ada revisi, yaitu khusus derajat berat, kritis, dan atau meninggal dunia yang dirawat di rumah sakit rujukan. Kemudian bagaimana jika ada peningkatan kasus pada satu daerah, misalnya jumlah kasus absolut meningkat 3 kali lipat dari kasus minggu sebelumnya, kemudian jumlah kematian lebih dari 3 kali lipat dari kasus minggunya, maka ini merupakan kriteria khusus yang perlu diambil sampel 5-10 spesimen per provinsi. Tentunya ini diambil dari spesimen atau sampel dari kabupaten kota yang mengalami peningkatan dengan indikator epidemiologi yang disebutkan dalam SE Dirjen P2P tadi. Kemudian apa kriteria kasusnya? Yang pertama adalah ada pasien riwayat pernah penyintas kemudian mengalami breakthrough infection atau reinfection. Kemudian kasus pada anak-anak di bawah 18 tahun. Dan utamanya pada yang terjadi peningkatan pada kasus anak. Kita amati bersama pada
kasus Omicron ini peningkatan kasus anak cukup signifikan. Kemudian pada pasien-pasien yang ada gangguan autoimun ya, ini tentunya salah satu pasiennya Dr. Yaya ini ya, banyak yang mengalami autoimun disorder dan juga misalnya ada komorbid, misalnya HIV, yang TB yang menyebabkan imunokompromis, serta penyintas atau pasien yang telah mendapatkan full dose booster apalagi ataupun yang ikut partisipasi dalam uji klinis vaksin. Kemudian setelah itu kurang lebih sama seperti kriteria sampel-sampel WGS sebelumnya adalah yang pertama CT value-nya kurang dari 30. Mungkin Bapak Ibu sekarang dalam hasil PCR yang kita terima sudah ada CT value dari dua gen minimal yang diperiksa. Kemudian spesimen tersebut sudah harus dilaporkan oleh NAR ke NAR ya, sistem yang satu data PCR. Kemudian sampelnya ini sudah berupa swab, berupa VTM, tapi kalau memang dari misalnya katakanlah dari Rumah Sakit Sarjito atau dari lab mikro itu sudah berupa RNA. Tapi kemudian kalau yang dari rumah sakit lain atau dari komunitas ini tentunya berupa VTM yang diberikan kepada lab-lab yang ditunjuk untuk ekstraksi RNA. Kemudian tentunya tidak bisa langsung ya untuk pemeriksaan WGS perlu waktu karena untuk mengumpulkan sampel sekali jalan 48 sampai 96 maka perlu disimpan bisa sampai maksimal 12 hari sejak dilakukan ekstraksi RNA, kira-kira demikian. Kemudian jika masih lama, cukup lama, maka bisa disimpan di minus 80. Kemudian ini dari Kementerian Kesehatan beberapa kali melakukan sosialisasi SE Dirjen P2P yang disebutkan tadi. Secara umum, surveillance dibagi dua, yaitu komunitas dan rumah sakit. Yang tadi sudah ada rumusnya, jika pembagiannya adalah kurang dari 5, maka ada minimal 5 sampel. Nah ini kemudian spesimen rumah sakit itu sendiri ditetapkan 1.350 per bulan dari kasus berat, kritis, dan meninggal. Ini minimal 5 provinsi. Kalau hitungannya kurang dari 5. Sedang komunitas juga sama. Kalau memang kurang dari 5, maka minimal per komunitas adalah 5. Sehingga satu provinsi adalah minimal 10. Kalau berdasarkan penghitungan jumlah kasus adalah masing-masing di bawah 5. Jadi di target dari komunitas adalah 5 minimal, dan dari rumah sakit rujukan adalah 5. Kemudian bagaimana deteksi dini varian baru, ini tentunya VOC ya, terutama dari PPLN, ini tentunya sudah ditentukan lab-lab ya, yang terutama ada di pintu masuk PPLN itu sendiri. Kemudian tentunya kalau ada outbreak, ini juga ada penghitungannya sendiri ya, ada peningkatan kasus lebih dari 20% dalam 1 minggu, atau adanya klaster yang sangat besar. Kemudian sampel diambil 10-20%, atau kira-kira 25-50 orang per klaster. Nah ini kemudian penghitungannya adalah katakanlah tadi disebutkan surveillance komunitas 600, kemudian ada perubahan tetap menjadi 600, kemudian surveillance rumah sakit diusulkan mungkin 1.350 itu awalnya, kemudian diusulkan menjadi 1.000, PPLN 450, 300, klaster tetap 25-50, dan peningkatan kasus suatu daerah cukup 25-50 sampel saja, dan kalau ada breakthrough infection atau tadi dijelaskan oleh Prof. Triwibawa mempengaruhi alat diagnostik, maka bisa dilakukan pemeriksaan 50-100 sampel. Sedangkan khusus yang transmisi zoonosis ini tentunya menjadi tanggung jawab dari balai veteriner, bukan dari lab yang ditunjuk tadi. Kemudian ini sudah disebutkan tadi ada lab jejaring WGS nasional ada 15 yang tadi disebutkan dalam SE Dirjen yang terbaru, dan ini jumlah kapasitas yang diharapkan oleh masing-masing lab. Contoh misalnya LPPT UGM itu harapannya adalah 192 satu kali running, yaitu kapasitasnya per bulan harapannya adalah 768. Kemudian bagaimana dengan FKKMK UGM, BBVET, yang menggunakan mesin di BBVET Mates, estimasi kapasitas satu kali running 96, meskipun kita runningnya adalah 48. Sehingga harapannya sama 768, bisa running maksimal mungkin per minggunya 2 kali. Ini tentunya harapan dari Kementerian Kesehatan. Nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian yang lain adalah
BPTK-LPP itu sama seperti BPFET karena menggunakan mesin MySiC jenisnya ya, kapasitasnya tentu lebih kecil daripada LPPT UGM yang menggunakan mesin Nexig 550. Nah, ini kemudian penghitungannya setelah dihitung adalah target bulan Februari yang lalu adalah Jawa Tengah, DIY itu adalah komunitas atau disebut provinsi hanya 8 sampel. Itu sudah gugur. Sudah selesai di awal, sudah di running 1 kali, sudah selesai pasti. Kemudian yang menjadi cukup rumit, bukan rumit ya, cukup challenging adalah sampel dari rumah sakit rujukan. Nanti mungkin Dokter Ika, Dokter Riyad, atau dari RSA itu bisa memberikan masukan atau tanggapan bahwa memang untuk mengumpulkan 45 itu kelihatannya sedikit. Tetapi ternyata jumlah kasus berat, kritis, meninggal itu perlu cukup waktu untuk mengumpulkan 45. Kemudian karena kami ikut membantu Jawa Tengah, sama kondisinya Jawa Tengah. Komunitas 16 mudah sekali, 1 kali running selesai. Tetapi harus mengumpulkan 175 dari rumah sakit rujukan, di mana Jawa Tengah rumah sakit rujukannya ada 3. Kalau di SE Dirjen itu kalau DIY rumah sakit rujukannya 1, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Tetapi kalau Jawa Tengah karena cukup besar, mereka rumah sakit rujukannya ditunjuk 3. Yang pertama adalah RSUD Muwardi, RSUP Karyadi, dan Rumah Sakit RSUP Suraji Tirtonegoro, Klaten. Mereka ada 3 yang ditunjuk dalam SE Dirjen tersebut. Untuk mengumpulkan sampel 175 dengan kriteria gejala berat, kritis, dan atau meninggal. Kemudian izin menambahkan update Omikron di Yogyakarta seperti apa. Yang pertama adalah ini kalau kita lihat sekitar 9 juta data GSID tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi di awal, sekitar 9 juta sudah sampai hari ini. Siang ini sebelum saya presentasi ini saya tadi coba yang terbaru. Kemudian 2 jutanya itu sudah Omikron. Jadi cukup cepat sekali Omikron itu ya, mereplace Delta. 2 juta per 9, 2 per 9 ya, 1/4,5 itu kan cukup ya, hampir 20%. Cukup cepat sekali dia mereplace Delta dalam hitungan yang sangat cepat dibandingkan Delta mereplace Alpha atau yang lainnya. Kemudian kalau di Indonesia sendiri berapa? Dari 9 juta, Indonesia itu sumbangsi 20.000. Ini sangat patut diapresiasi kalau kita ingat dulu perjalanan tahun 2020 itu hanya ratusan Bapak Ibu. 2020 akhir dari awal kita terbentuk itu hanya sekitar ratusan. Tapi sekarang 2021 sudah 20.000. Beda sekali. Dari 200 akhir tahun 2020 menjadi 20.000 akhir tahun 2021 itu sangat luar biasa lompatannya. Sumbangan Indonesia terhadap GSID data ini. Kemudian bagaimana dengan Omikron? Itu sama, sepertiganya sekarang ternyata sudah Omikron di Indonesia. Tentunya ini juga cukup cepat sekali ya, memang sesuai dengan sifat yang tadi disebutkan oleh Prof. Triwibawa, daya transmisinya. Nah, kemudian ini saat diumumkan oleh Ngarso dalam awal Februari 73, sebetulnya 70 ada satu yang PPLN, bukan PPLN, pelaku perjalanan dari luar kota kemudian mendapatkan infeksi di Yogyakarta, akan pulang ke daerahnya, kemudian dicek PCR positif, ternyata dia Omikron. Justru Omikron pertama memang pelaku perjalanan dari luar kota. Kemudian diumumkan oleh Ngarso Dalem 73, 39 tadi disampaikan oleh Pak Yudi dari Lab FKKMK, 34 dari BPTK-LPP. Itu DIY, total 73, sama 1 74. Dan yang terbaru kemarin sudah dilaporkan juga ada 13 sampel dari rumah sakit rujukan, karena kami juga membantu rumah sakit Jawa Tengah, sehingga sisanya dari 48 itu dari 13, 35 adalah sampel Jawa Tengah. Sehingga total di Jakarta sudah men-sequencing dengan SE Dirjen terbaru adalah 87. Nah, kemudian ini tadi sudah disinggung oleh Prof. Tri Wibawa di awal, memang yang cukup sublineage atau turunan-turunan dari Omikron itu ada cukup menarik ya kalau kita perhatikan per week, per 2000 awal 2000 akhir 2021 memang ada pergeseran. Bahkan pada minggu kedua Februari dalam hal ini 2022 ini disebut, mereka mengurutkannya ini minggu pertama 2022, minggu kedua 2022 dan seterusnya, sehingga asumsinya minggu kedua bulan Februari 2022 itu ternyata
sudah terjadi pergeseran BA2 ini sudah mulai menggeser dari BA1. Ini tentunya menjadi kewaspadaan kita bersama. Ini data nasional. Data regional, data dunia di GSAID yang dikeluarkan oleh WHO. Weekly update 22 Februari ternyata seperti ini. BA2 itu sudah menggeser BA1. Kalau BA11 dan BA3 itu bisa dikatakan memang sangat jarang ya. Tetapi kemudian BA2 ini yang ini BA2 meskipun BA11 masih cukup banyak, tetapi kalau dibandingkan BA1, BA2 sudah mulai mereplace. Tapi kalau di total tentunya BA1, BA11 itu masih jauh lebih banyak 2 kalinya dibandingkan BA2. Tetapi kalau kita bandingkan BA2 dengan BA1, BA2 itu sudah mulai tentunya ini juga yang perlu dalam interpretasi ini adalah penurunan jumlah sequencing secara global. Kalau kita perhatikan di awal tahun 2022 saat Omikron mungkin puncak-puncaknya secara global kan semua negara ingin melihat seberapa besar Omikron itu, mungkin mereka sekarang sudah tahu Omikron semua, tentunya akan menjadi penurunan jumlah yang di WGS termasuk di Indonesia. Kenapa tadi keluar SE Dirjen P2P? Karena hampir bisa dipastikan di WGS pun pasti keluarnya Omikron, kan seperti itu. Meskipun ada beberapa sampel yang masih Delta. Sehingga itu mempengaruhi proporsi dari BA1, BA2 ini. Seperti itu. Maka ini juga perlu diinterpretasikan lebih dengan memperhatikan faktor-faktor yang lain. Kemudian yang di Jogja sendiri, yang tadi disampaikan pada awal Februari 47, 39 Omikron, 8 Delta, Omikron 39, BA, ini rinciannya di kabupatennya, kemudian sublineage-nya BA2-nya ada 7. Kemudian ini data yang kalau kita bandingkan awal 2021 dan awal 2022 itu ternyata cukup berbeda, cukup signifikan. Ini di DIY. Jadi artinya untuk perbandingannya seperti ini kira-kira. Yang hijau awal 2021, awal 2022 itu memang sepertinya peran Omikron memang sangat menjadi perhatian ya, meningkatkan kasus kita bandingkan awal tahun dan awal tahun 2022. Termasuk jumlah yang meninggal itu juga cukup berbeda antara yang di DIY ini ya, ini data DIY. Kemudian ini yang data terbaru disampaikan Prof. Tri tadi yang meninggal 20, ini tanggal 3 Maret, tentunya ini menjadi perhatian bersama. Sehingga WHO berulang kali mengatakan bahwa Omicron is less severe but it's not mild. Sehingga mungkin tagline less severe itu perlu literasi lebih baik, artinya jangan sampai terjadi kesalahpahaman di masyarakat bahwa menganggap less severe, tetapi sebetulnya WHO berulang kali menyatakan it's not mild. Jadi tidak jinak. Itu yang perlu di literasi yang mungkin lebih sesuai. Mungkin kita mengikuti WHO, insya Allah mungkin lebih itu ya. WHO kan merupakan kumpulan pakar-pakar, tentunya kita menginduk ke sana untuk mengatakan Omicron boleh dikatakan less severe, tetapi it's not mild. Kemudian karena itu terbukti juga di Jawa Tengah, di DIY data-datanya. Kemudian DIY yang sampel terakhir kemarin sudah dilaporkan juga 2 Maret ada 13 karena 35 kita membantu Jawa Tengah, 13 itu Omicron 8 dan surprisingly adalah Delta masih ada 5 dari 13. Ini cukup itu ya, cukup mengejutkan juga ya, kenapa masih ada Delta dari 13. Ini tentunya di sampel rumah sakit rujukan, karena yang komunitas sudah lewat tadi kan, cuma butuh 8 tadi sudah lewat di komunitas sudah lama, awal Februari sudah terpenuhi, tetapi ini yang di rumah sakit rujukan ternyata masih ada Delta. Nah, sublineage-nya BA17 unassigned 1 dari 8 tadi. Mungkin kesimpulannya adalah yang pertama, berdasarkan keputusan Menkes, FKKMK UGM ditetapkan sebagai jejaring laboratorium surveillance genome bersama sejak Juli 2021. Kemudian dengan SE Dirjen P2P, 3 lab WGS di DIY, yaitu FKKMK UGM bekerjasama dengan Balai Besar Veteriner Martes, LPPT UGM, dan BPTK LPP. Kemudian SOP WGS SARS-CoV-2 sekarang ditetapkan target provinsi, ada penghitungan matematikanya, dan dibagi menjadi 2, komunitas dan rumah sakit. Untuk DIY, komunitas 8, rumah sakit rujukan 45. Jawa Tengah, komunitas 18, rumah sakit rujukan 175 sampel. Kemudian yang terakhir adalah tentunya peran genomic surveillance itu masih sangat dikatakan masih sangat
important, sangat penting ya, krusial. Kenapa? Karena kita bisa menangkap BA2 ini, salah satunya. Tentunya harapannya dari Kementerian Kesehatan dengan dilakukan genomic surveillance berfokus pada rumah sakit rujukan yang sampelnya lebih banyak dengan derajat klinis lebih berat. Misalnya ada varian-varian baru yang mungkin menyebabkan gejala klinis lebih berat, itu akan lebih mudah diketahui lebih awal sehingga mitigasinya lebih siap dan lebih sigap.